Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum fi hadzal yaum? Alhamdulillah bi khair. Ma darsuna al-an, ats-tsaqafatul islamiyah. Ya, baik. Ustaz, kembali lagi kita belajar tsaqafah ya hari ini. Dan silahkan dipersiapkan dulu alat tulisnya dan juga dirapihkan dulu duduknya, silakan. Baik, sikap berdoa, kita berdoa dulu ya. Doaan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma amin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Baik, anak Ustaz. Apakah sudah ada modulnya? Nah, ini ya modul Tsaqafah Islamnya. Kita akan memasuki bab yang keempat ya. Di bab yang keempat kita akan belajar tentang Rasul. Nah, kemarin kita sudah bahas sedikit tentang Rasul dan Nabi. Jangan lupa yang belum tugasnya yang kemarin ya. Kemarin ada tugas, silahkan tugasnya itu dipotokan dulu ke Ustadz ya. Kemarin ada beberapa yang sudah mengumpulkan, alhamdulillah, yang sudah memotokan ya maksudnya. Jadi Nabi itu adalah seorang laki-laki yang menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri, gitu ya. Kalau Rasul itu menerima wahyu dari Allah, seorang laki-laki, dan dia harus menyebarkan ke umatnya, kayak gitu, harus disebarkan. Seperti halnya Rasulullah SAW, Muhammad SAW, beliau merupakan seorang Nabi dan Rasul, gitu ya. Itu. Kemudian kemarin kita sudah bahas ada 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Ini harus dihafal ya. Dihafal dengan kaumnya ya. Coba dilihat dengan kaumnya dan juga mukjizatnya. Nanti kita akan bahas di ujian akhir semester nanti ya tentang mukjizat dan juga nama-nama nabi dan rasulnya. Baik. Kemarin alhamdulillah tugasnya sudah Ustadz berikan. Nah, ini sebetulnya tugas kelompok, tapi karena situasinya sedang tidak mendukung ya anak-anak sekalian, maka tugasnya sendiri-sendiri aja. Baik. Lanjut. Kemarin kita sudah bahas tentang ulul azmi. Ulul azmi adalah nabi dan rasul yang memiliki ketabahan luar biasa gitu ya. Dan ada siapa di sini? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad SAW. Itu juga harus dihafal ya, gitu. Nah, kita akan bahas tentang di halaman 11. Coba lihat halaman 11 ya. Di halaman 11 itu kita membahas tentang keimanan terhadap kerasulan Muhammad SAW. Jadi pertanyaan yang muncul adalah, benar nggak sih Muhammad SAW itu adalah benar-benar Rasul dari Allah Subhanahu Wa Taala? Nah, gitu ya. Jadi kalau kita melihat sebelumnya Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu merupakan kalam dari Allah Subhanahu Wa Taala, perkataan Allah, dan tidak ada yang bisa membuat sebagus dan seindah Al-Quran, gitu ya. Maka dari itu, ketika kita berbicara Rasul, nah Rasul adalah seseorang yang membawanya, membawa Al-Quran. Kalau Al-Qur'annya saja terbukti dari Allah, maka Rasulnya pun kita sudah yakini bahwasanya Rasulnya itu pasti orang yang benar, pasti orang yang amanah, orang yang menyampaikan wahyu dari Allah melalui perantara malaikat Jibril disebarkan ke umatnya, ya kayak gitu. Rasulullah SAW sendiri, beliau pada usia 40 tahun ya, sekitar 40 tahun beliau beruzlah, menyendiri di gua gitu ya, di sebuah gua yang kemudian disebut dengan Gua Hiro. Di Gua Hiro ini kemudian pertama kali beliau itu dihampiri oleh malaikat Jibril alaihi salam. Dan kemudian malaikat Jibril itu mengajarkan Al-Alaq ayat 1 sampai 5 sebagai wahyu pertama yang diturunkan
Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW kayak gitu. Nah, di sini disebutkan kaum muslim dan seluruh manusia. Ya, jadi bukan hanya kaum muslim saja tapi seluruh manusia di dunia ini merupakan umat baginda Nabi Muhammad SAW. Setelah meyakini bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah rasul yang membawa aturan Allah gitu ya, syariat Allah di tengah-tengah manusia, maka sebagai orang yang mengimani Muhammad SAW, kita perlu ini nih. Yang pertama, kita harus membenarkan semua yang dikabarkan oleh Al-Quran dan hadis. Di sini hadis qat'i ya, hadis yang qat'i. Termasuk perkara-perkara yang gaib. Seperti nabi-nabi sebelum Muhammad gitu ya, kita mengenal Nabi Zakaria, Yahya, Isa. Nah, itu tuh ada dalam Al-Qur'an ya, kayak gitu. Kemudian kitab-kitab sebelumnya, ada Injil, ada Taurat. Kemudian ada jin. Itu juga merupakan perkara yang gaib ya. Yang kita nggak bisa lihat, setan, kemudian malaikat, serta hari kiamat, kayak gitu. Kemudian kita akan dikumpulkan di padang mahsyar nanti. Ada akhirat, ada yaumul hisab. Nanti kita akan dihisab oleh Allah gitu ya. Kemudian ada surga, neraka dan lain-lain. Dalam Al-Qur'an itu semuanya ada dan kita harus yakin membenarkan semuanya gitu. Ana mah nggak percaya ada jin. Padahal dalam surat Al-Zariyat ayat 56 disebutkan 56 wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Gitu. Allah tuh tidak menciptakan manusia dan jin melainkan untuk ibadah. Jadi jin tuh diciptakan oleh Allah dan ada dan tugasnya untuk beribadah kepada Allah sama seperti manusia gitu ya. Kayak gitu. Dan itu, anak mah nggak percaya tentang hari kiamat. Nah, itu nggak boleh. Kenapa? Karena sebagai orang muslim yang mengimani Nabi Muhammad dan juga kitab suci Al-Quran, yang tertulis dalam Al-Quran itu semuanya benar. Ya, kayak gitu. Kemudian, yang kedua, ya di sini kita juga harus mengimani seluruh syariat Islam yang ada di dalam Al-Quran dan juga hadis. Nah, syariat Islam itu peraturan hukum-hukum Allah, gitu ya. Seseorang yang menolak hukum syara, ya, hukum Allah, hukum Islam yang bersifat qat'i, ya, secara keseluruhan atau sebagian berarti jatuh pada kekafiran. Coba, misalkan kata Allah tuh diharamkan bagimu makan bangkai, darah babi, gitu. Kemudian ada yang bilang, saya mah nggak percaya itu. Babi itu boleh dimakan. Padahal dia tuh Islam, padahal dia seorang Muslim. Tapi ketika dia berbicara seperti itu, maka dia jatuh pada kekafiran. Hati-hati ya. Ketika Allah bilang, dirikanlah sholat. Tapi dia tuh bilang, anak mah nggak percaya. Sholat itu nggak wajib. Nggak usah sholat. Nah, itu bahaya ya. Itu bisa jatuh pada kekafiran. Hati-hati gitu ya. Nah, tentang ibadah, tentang makanan, tentang muamalah, tentang sanksi gitu ya. Kan dalam Al-Qur'an tuh kalau yang mencuri itu kalau sampai pada batas nisabnya itu harus dipotong. Dipotong tangan disaksikan oleh orang banyak. Tangannya harus dipotong. Kemudian ada yang bilang kasihan, nggak boleh dipotong tangan gitu ya. Itu nggak boleh. Dalam Al-Qur'an itu tuh nggak boleh. Al-Quran itu misalkan disebutnya Al-Quran itu kejam kayak gitu, nggak boleh gitu ya. Jadi apa yang ada dalam Al-Quran dia pasti bermanfaat kepada seluruh umat manusia, bukan hanya seorang Muslim saja ya. Nah, seperti itu. Jadi hati-hati. Itu dua ya. Yang pertama, kalau kita meyakini kerasulan Muhammad SAW, yang pertama membenarkan gitu ya, semuanya benar yang dibawa Rasul. Kemudian selanjutnya adalah mematuhi syariat Islam. Tidak mematuhi sebagian ya. Tidak mematuhi sebagian tapi juga seluruhnya. Seluruhnya kita harus taat pada ketentuan Al-Qur'an yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Hati-hati. Satu ayat saja kita tidak percaya pada Al-Quran, maka kita bisa jatuh pada kekafiran. Gitu. Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillahi min dzalik. Ya, seperti itu. Nah, itu dari Ustaz ya. Silahkan
apa namanya, latihannya itu diisi ya. Silahkan latihannya diisi. Di sini ada 5 latihan, 1, 2, 3, 4, 5. Silahkan diisi kemudian difotokan ke Ustadz ya. Hari ini boleh langsung difotokan paling lambat minggu depan. Jangan lupa yang belum tugas yang kemarin yang apa namanya, membuat bukan kerajian ya, prakarya, membuat prakarya tentang Rasul, Nabi dan Rasul serta mujizatnya, silahkan dipotongkan yang belum ya, silahkan nanti sama Ustadz dinilai kayak gitu ya. Itu dia ya. Nah, insya Allah nanti minggu depan kita akan bahas tentang malaikat Allah ya. Baik, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan ke Ustadz. Kalau tidak, kita akan langsung menuju kesimpulan. Kesimpulannya adalah Nabi dan Rasul, termasuk Nabi Muhammad SAW, adalah seseorang yang benar-benar diutus oleh Allah untuk membawa rahmat bagi semesta alam. Ya, Al-Quran merupakan mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Qurannya itu udah benar, ya kan? Nggak ada orang yang bisa membuat ayat atau surat yang serupa dengan Al-Quran. Maka dari itu, orang yang membawanya, yaitu Nabi Muhammad SAW, adalah orang yang benar-benar utusan Allah. Benar-benar berkomunikasi dengan malaikat Jibril. Nah itu. Masya Allah ya, luar biasa. Kita sholawat dulu ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masya Allah. Baik, itu ya. Kita berdoa dulu ya. Sikap berdoa, doaan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.